Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semangat pagi aja ya, semangat pagi. Pagi. Selamat bergabung untuk teman-teman semuanya ya, para caregiver. Hari ini kita ngadakan mini gathering untuk sharing-sharing. Ini masih pertama kali ya untuk mini gathering khusus caregiver. Next time kita bikin acaranya lebih matang lagi ya. Nggak apa-apa, hari ini kita pesertanya seadanya dulu. Yang penting kita sharing-sharing. Nanti kedepannya pasti akan memancing teman-teman yang lain juga ya. Oke, hari ini intinya acara untuk hari ini adalah untuk sedikit membahas materi yang topiknya tentu saja yang lagi anget ya, yang lagi kita alami sehari-hari tentang iklim cuaca terhadap kesehatan kita semua ya. Seluruh Indonesia ngalamin ini ya. Sampai statusnya apa kemarin? Gergesi, hari gergesi sedunia gitu. meriang ya, meriang. Oke. Nanti juga ada tanya jawab, sharing-sharing juga ya, sharing-sharing. Ada Dokter Novi nanti sebagai narasumber. Kemudian ada door prize spesial buat adik-adik semuanya ya. Ada door prize khusus untuk adik-adik. Kemudian nanti kita juga tentunya akan ditutup dengan foto bersama. Jadi sebelum kita hari ini acaranya nggak terlalu lama, jadi nanti jangan keluar dulu ya. Nanti di akhir kita membagikan door prize dan juga untuk foto bersama. Oke, sebagai pembukaan kita baca doa masing-masing ya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, selanjutnya kita mau ke perkenalan admin caregiver. Caregiver itu adminnya ada satu yang paling utama ya, yang biasa setiap pagi menyapa, ada Mbak Emma. Nah, mungkin tahunya hanya lewat WA ya. Hari ini kita bisa bertatap muka langsung. Nah, teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya juga boleh. Mbak Emma ini usianya berapa, hobinya apa, atau ukuran sepatunya berapa gitu mungkin ya. Oke, silakan Mbak Emma untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih Mbak Isla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emma dari Bandung. Saya mantan caregiver dari almarhum anak saya. Saya bergabung di Yayasan Hipertensi Paru itu 2017 lah kalau nggak salah. Sempat mau keluar tapi nggak boleh. Nggak boleh sama almarhum Mbak Riri sama Mbak Arni. Sebenarnya di sini juga saya masih terus belajar sih bagaimana jadi relawan ya apa itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah tapi ya terus belajar lah. Pokoknya intinya untuk semuanya caregiver buat ayah-ayah sama ibu bunda-bunda yang super duper hebat, tetap semangat, tetap ikhtiar berdoa. Karena semua yang nentuin itu kan Tuhan ya. Kita hanya berusaha sih sebenarnya. Pokoknya tetap semangat. Salam kenal dari saya, dari Bandung. Makasih Mbak Isa, cukup sekian. Oke, terima kasih Mbak Emma. Betul sekali ya, di sini yang bergabung di sini para caregiver itu adalah para ayah dan bunda yang hebat ya, yang kuat, yang bundanya itu udah diciptakan Tuhan itu spesial lebih kuat gitu ya, karena mereka diberikan amanah, diberikan titipan yang spesial juga ya untuk dijaga gitu ya. Kalau aku kan sebagai pasiennya gitu yang dijaga, tapi kalian itu sebagai yang menjaga, sebagai support system yang apa ya paling penting lah untuk para pasien itu kan yang paling
Ini kan yang memotivasi, menguatkan itu adalah keluarga, terutama adalah orang tua. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya ke Mbak Emma dari para caregiver? Ada yang mau tanya-tanya ke Mbak Emma mungkin sebagai admin? Nggak ada? Mbak Emma ini luar biasa ya teman-teman. Beliau ini caregiver yang putrinya sudah meninggal, tapi dia fighting ya. Bayangkan dia sendiri harus memotivasi orang lain, sedangkan dia sendiri pasti sudah menguatkan dirinya sendiri ya. Peluk Mbak Emma, peluk. Oke. Selanjutnya, sambutan dari Ketua YHPI kita ya. Jangan sampai nggak kenal ya. Nanti ini Ketua YHPI kita. Silakan disimak baik-baik wajahnya. Oh, ini wajah Ketua YHPI kita untuk saat ini. Kayak gitu ya namanya ya. Jangan sampai nggak ingat, jangan sampai nggak tahu yang muncul setiap pagi-pagi itu adalah Ketua YHPI. Monggo silakan Bu Arni. Terima kasih Mbak Isla. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tidak lupa untuk mengucapkan syukur karena kita semua diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di sini meskipun secara virtual ya. Disebutnya acara mini gathering karena gatheringnya mini nih, caregiver aja gitu kan. Di sini mungkin tidak caregiver ini tidak hanya ini ya, Mbak Isla, tema tidak hanya ayah bunda, tapi ternyata ada juga nih sosok caregiver dari seorang suami ataupun anaknya. Di sini juga ada nih seperti misalnya Mas Robert. Nah, ini yang sakit ibundanya. Nah, Mas Robert ini anaknya sebagai caregivernya. Jadi caregiver ini luas, bisa itu pasangan hidup kita ataupun orang tua ataupun anaknya gitu ya. Nah, posisi caregiver di sini sangat penting dalam membantu pasiennya, sama-sama penting untuk selalu menggali informasi tentang sakit yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, acara gathering ini diselenggarakan tujuannya yang utama adalah sebetulnya buat sharing sesama caregiver. Apa sih kendala atau keluhannya nih dari seorang caregiver ketika menjaga pasiennya, termasuk juga nih kendala dari caregiver dengan pasien anak-anaknya. Nah, karena di sini seperti kita tahu ya bahwa banyak sekali pasien anak yang obatnya tidak di-cover oleh BPJS. Nah, itu salah satu kendala. Kita di sini kita akan mencoba sharing bersama-sama. Selain sharing juga tentunya untuk ajang saling mengenal satu sama lain. Karena tidak kenal itu berarti tidak apa? Tak kenal maka tak sayang. Sayang, tak love. Iya, tak kenal maka tak love. Makanya kita akan di sini untuk berkenalan satu sama lain, memperkenalkan juga sebagai caregivernya siapa, dan tentunya kita juga ada bonus nih ya, bisa untuk melakukan sesi tanya jawab karena kebetulan di sini kita menghadirkan juga Dr. Novi. Bagi yang belum kenal, Dr. Novi ini salah satu relawan di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Halo Dok. Beliau aktif untuk memandu kelas 5H3B. Kita ada kelas 5H3B ya, yang belum tahu, kelas 5H3B itu adalah kelas khusus untuk edukasi mempelajari tentang gaya hidup sehat ala Pehers 5H3B. Silahkan yang belum bergabung bisa bergabung ya di grupnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat Teh Emma, Mbak Isla, dan semua panitia dan semua yang telah hadir sehingga acara ini bisa terselenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Halo cantik. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Ketua ya
ada Dr. Novi sebagai relawan YHPI juga yang aktif di grup 5H3B. Nah, jadi diingatkan lagi bahwa kita untuk menjaga agar kondisi stabil, untuk menurunkan pH itu tidak hanya konsumsi obat secara teratur, kontrol teratur, tetapi juga harus kebiasaan hidup sehatnya harus diterapkan. Nah, khusus di HPI ini kita sudah dipelajari bersama-sama sehingga kita bisa membuat itu 5H3B, materinya selalu dibahas di grup 5H3B, grup WA ya. Jadi grup WA-nya ada 5H3B, ada grup Pulwap, itu seharusnya diikuti semuanya biar apa yang teman-teman butuhkan itu sudah disiapkan di situ. Oke. Kita sambut, kita persilahkan Dr. Novi, relawan kita, dokter tercinta kita ya, untuk memberikan materi dan juga nanti bisa tanya jawab juga. Silakan Dr. Novi. Ya, apa suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Sudah ya. Sangat merdu, dokter. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan salam kenal bagi para panitia, lalu para caregiver hebat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pasti caregiver mungkin ada orang tua pasien, mungkin lagi sibuk-sibuknya mungkin ya kalau jam-jam segini ini ya mengurus menyiapkan macam-macam, tapi masih bisa menyempatkan waktu pada kesempatan hari ini gathering pada acara mini gathering Yayasan Hipertensi Indonesia Caregiver. Sebenarnya ini bukan materi ya, cuman mau sharing aja sesuai permintaan dari panitia. Ini saya coba sharing mengenai iklim dan hipertensi paru. Share screen dulu. Sudah terlihat ini share screen saya? Sudah, dokter. Sudah jelas? Sudah? Jelas, Dok. Sudah. Sudah. Ya. Materi sharing yang akan saya bawakan mengenai iklim dan hipertensi paru, tapi karena acara ini kita santai saja, jadi nanti kalau ada pertanyaan yang di luar ini masih diperbolehkan. Selama saya masih bisa jawab, saya usahakan jawab ya. Kalau ada yang mungkin saya belum yakin jawabannya benar atau tidak, nanti saya simpan dulu. Kan nanti diinfokan jawabannya di grup. Kita mulai iklim dan hipertensi paru. Ini ada yang tangannya raise hand. Saya mulai. Nah, ini dasarnya yaitu peralihan musim dan perubahan cuaca menjadikan tubuh relatif rentan terhadap pasien, terhadap serangan penyakit. Tekanan darah bisa dipengaruhi oleh perubahan pola cuaca secara tiba-tiba. Tubuh pembuluh darah bereaksi secara tiba-tiba terhadap perubahan iklim, kelembaban, dan tekanan udara, bahkan angin yang drastis. Jadi terutama pada kasus hipertensi paru merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca tertentu. Jadi memang respon tubuh lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Hal ini memang sangat penting diketahui bagi pasien maupun caregiver untuk menyadari hal ini. Tujuannya apa? Yaitu untuk membantu supaya bisa mengelola kondisi tubuh dan penyakit pada cuaca-cuaca yang berbeda. Selain cuaca, juga dipengaruhi oleh suhu, ketinggian. Jadi umpamanya ada yang domisilinya di daerah pegunungan, nah itu mungkin
beda lagi tantangannya dengan mungkin yang di pesisir dekat laut atau di tengah kota atau di pedesaan itu berbeda-beda. Kelembaban juga bisa mempengaruhi pada kesehatan, terutama pada pasien hipertensi paru. Yang pertama, ada dua ya, ada cuaca panas dan cuaca dingin. Yang pertama kita bahas dulu mengenai cuaca panas dan hipertensi paru. Nah, kita harus pada cuaca panas, kita harus penting juga memperhatikan reaksi tubuh terhadap cuaca panas, terutama apabila di luar ruangan. Paparan panas, udara panas, maupun sinar matahari yang terlalu terik, terlalu lama dapat cepat menyebabkan gejala hipertensi paru bisa memburuk. Karena yang ditakutkan itu dari cuaca panas yaitu yang pertama, udah lelah pasti ya, karena metabolisme tubuh lebih besar yang diperlukan oleh tubuh untuk operasional fungsi kerja organ tubuh. Terus akibat panas, sengatan panas itu dan bisa efeknya terhadap kondisi cairan tubuh, yaitu dehidrasi. Ini beberapa tips ya untuk menjaga suhu tubuh pada musim panas. Yang pertama, pastikan dulu tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Jadi tidak boleh kekurangan cairan karena pada cuaca panas pasti otomatis cairan keringat lebih banyak. Akibatnya mungkin kebutuhan cairannya yang dibutuhkan lebih banyak, tapi tetap untuk pasien hipertensi paru, cairan memang harus tercukupi, tapi tetap dalam batasan cairan yang sesuai anjuran dokter. Nah, ketika kita minum, juga kita harus membuat pilihan yang bijak, minuman-minuman yang kita pilih. Jadi, kita harus pastikan kalau tidak memperberat kerja tubuh, terutama jantung kita ya. Kalau yang mudah diserap, yaitu pertama air putih ya, pasti yang pilihan yang terbaik. Selain itu mungkin bisa jus buah tanpa pemanis. Jus buah itu karena dia selain cairan, dia juga mengandung nutrisi yang bisa dibutuhkan oleh tubuh. Lalu coba juga menghindari minuman yang dapat membuat tubuh lebih dehidrasi. Contohnya apa? Kafein, alkohol, teh itu juga bisa ya, karena teh itu kadang juga menyebabkan buang air kecil lebih sering. Jadi harus hati-hati yang suka minum teh atau mungkin memberikan teh kepada anaknya ya pada cuaca panas. Yang kedua, kenakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang supaya sirkulasi tetap terjaga. Selanjutnya, sebisa mungkin hindari kurangi paparan suhu panas, baik saat di dalam atau di luar ruangan. Umpamanya, di luar ruangan pasti lebih jelas ya bagi kita ya, paparan sinar matahari lebih banyak dan langsung. Tapi jangan lupa di dalam ruangan pun juga harus kita jaga suhunya. Bisa saja semuanya ditutup. Jadi sirkulasi malah tidak lancar sehingga tetap panas di dalam ruangan. Jadi tetap apabila kita di dalam ruangan, mungkin kalau yang tertutup mungkin harus perlu AC atau mungkin kipas angin kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak ada AC, mungkin sirkulasi udara harus tetap terjaga. Jadi jendela dibuka, mungkin pintu dibuka supaya tetap ada sirkulasi udara yang baik. Selain itu, harus disesuaikan kegiatan atau aktivitas. Jangan terlalu memaksakan diri. Lalu menghindari pekerjaan fisik yang dirasa berat, karena akan lebih memperberat beban tubuh. Yang terakhir, di sini gunakan tabir surya ya, jika ingin menghabiskan banyak waktu di luar ruangan. Karena apa? Memang sinar matahari memang bagus ya untuk tubuh, tapi ada aturannya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang umpamanya di atas jam 10 sampai mungkin jam 3 ya, paparannya tuh terlalu besar, jadi malah kalau dalam jangka waktu yang berlebihan bisa mengakibatkan efek buruk pada kulit dan tubuh kita. Selanjutnya,
Pak, suara saya masih terdengar? Masih, Dok. Ya, sebentar ya, ini ada kendala teknis. Sebentar ya. Saya share lagi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk cuaca dingin. Nah, seperti halnya cuaca panas, cuaca dingin itu juga bisa mempengaruhi kondisi pada hipertensi paru ya. Yang ditakutkan pada cuaca dingin yaitu bisa menyebabkan pembuluh darah semakin menyempit atau istilahnya dalam kedokteran vasokonstriksi. Jadi selain cuaca dingin, udara yang terhirup juga dapat mempengaruhi pembuluh darah di paru-paru. Jadi bisa lebih sempit juga sehingga pernapasan akan menjadi lebih sulit dari biasanya. Selain itu, paparan udara dingin terhadap kulit itu juga mempengaruhi pembuluh darah terutama di bagian tubuh bagian ujung ya, seperti di jari tangan, terus di kaki. Di ujung-ujung juga akan menyempit. Kenapa menyempit? Karena dia untuk upaya menjaga suhu tubuh supaya tidak semakin dingin, jadi dia menyempit. Sehingga nanti bisa ditemukan ya, ada perubahan warna di ujung-ujung, bisa pucat atau mungkin ungu atau gelap. Selain itu juga ketinggian. Nah, ketinggian daerah atau wilayah itu juga dapat memperburuk efek cuaca dingin ini. Jadi apabila cuaca dingin, domisilinya ada di pegunungan mungkin ya, dibanding cuaca dingin yang di dataran rendah itu juga lebih berat karena tingkat oksigen relatif lebih rendah di ketinggian yang lebih tinggi. Akibatnya tubuh lebih susah lagi untuk menghirup oksigen untuk pernafasannya. Nah, ini ada beberapa tips menjaga suhu tubuh pada musim dingin. Yang pertama, membatasi waktu di luar rumah. Jadi udara dingin dapat membuat nafas terengah-engah atau terasa lebih berat. Selanjutnya, gunakan sesuatu yang hangat untuk menjaga tubuh tetap hangat, baik di dalam maupun di dalam ruangan, di luar ataupun di dalam ruangan ya. Bisa kalau kita keluar mungkin, bisa kenakan masker atau syal agak tinggi ya, untuk menutupi daerah mulut dan hidung. Mungkin tidak ditutupi, hanya untuk menghangatkan di area itu. Pertama untuk melindungi wajah dan menghangatkan udara di sekitar mulut, sehingga udara yang masuk ke hidung, saluran nafas sudah lebih hangat. Lalu selain itu juga memakai beberapa lapis pakaian, topi hangat, dan sebagainya. Apabila di dalam rumah bisa juga menggunakan alas kaki ya, bisa kaos kaki atau alas kaki supaya untuk mengurangi kontak kaki ya tubuh dengan umpamanya di lantai yang dingin. Selain itu kita disarankan mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat. Tetap melakukan aktivitas sesuai kemampuan tubuh masing-masing. Lakukan di dalam ruangan apabila terlalu dingin untuk berolahraga di luar. Nah, jadi untuk yang tadi cuaca panas, aktivitas tetap boleh, tapi tidak boleh yang terlalu berat ya. Nah, sama dengan cuaca dingin juga, tetap melakukan aktivitas. Kenapa? Supaya aliran darah bisa lebih lancar. Lalu dia juga untuk otot-otot supaya tidak kaku juga dia stretching. Selain itu juga hindari melakukan aktivitas yang berat. Upaya menjaga, nah ini dari kedua tadi, selain yang tadi tips-tips tadi, ini ada beberapa upaya menjaga kesehatan secara keseluruhannya. Yang pertama, untuk pasien hipertensi paru, terutama yang utama yaitu konsumsi obat secara rutin dan teratur, sesuai anjuran dokter. Lalu pastikan ketersediaan stok obat dan alat sarana pendukung yang diperlukan. Jadi stok obatnya bagaimana? Pokoknya, wah ini stoknya masih aman 2 minggu ke depan. Nah, kalau wah ini kok sudah tinggal seminggu, wah ini mungkin harus
harus order lagi atau cek dulu jadwal kontrolnya kapan, jangan sampai terlupa. Alat sarana pendukung yang diperlukan, ini contohnya umpamanya yang biasanya memerlukan oksigen harus dicek oksigennya tinggal berapa persen. Lalu alat-alat yang lain seperti umpamanya kalau pada pasien anak ini termometer harus punya, terus kalau ada alat saturasi lebih baik. Yang lainnya mungkin obat-obatan obat-obatan yang diperlukan, umpamanya untuk demam paracetamol. Yang untuk untuk tindakan pertama bila ada keluhan. Selain itu, yang utama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ini juga penting, terutama saat ini ya musim perubahan antara musim hujan mau kemarau ini juga, atau dari kemarau ke hujan. Itu terutama hujannya itu ada hujan deras, tiba-tiba panas. Kalau musim hujan harus dicek juga kebersihan lingkungan, seperti apakah ada genangan air, terus ada botol-botol berserakan. Nah, itu bisa menjadi sarang nyamuk nanti. Itu harus dihindari, harus dibersihkan, kebersihan diri, lingkungan, sirkulasi udara, itu semuanya harus dijaga. Yang ketiga, melakukan pola hidup sehat. 5H3B ini bagi pasien hipertensi paru. Konsumsi makanan bergizi, seimbang, dan diet yang bervariasi. Untuk 5H3B ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Walaupun pelan-pelan, tapi diusahakan mulai dilakukan sebisanya. Jadi harus dimulai. Karena kalau tidak dimulai nanti tidak akan bisa berlangsung nanti kestabilan tubuh bagi pasien ya. Selanjutnya, usahakan tetap melakukan aktivitas fisik karena olahraga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hindari stres dan tidur yang cukup. Nah, untuk tidur cukup ini terutama pada malam hari ya, maksudnya ya. Kurang kira-kira 6 jam. Mungkin kalau untuk anak lebih panjang lagi, mungkin 8 jam sampai 10 jam. Usahakan tidurnya cukup pada malam hari. Apabila malam kurang, ya bisa dikompensasi, dialokasikan waktu pada siang atau sore hari untuk istirahat. Ya, yang terakhir ini yang tidak kalah penting, yaitu buat catatan harian untuk PHRS ya, agar kondisi selalu terpantau. Pasti sudah yang masuk di grup kelas, pasti tiap hari sudah membaca ya postingan tentang catatan harian ini. Mungkin sampai bosen ya diposting terus, tapi tidak apa-apa. Nah, ini fungsinya apa? Supaya kondisi selalu terpantau. Dengan begitu bisa mengenali tanda dan gejala bila ada perburukan. Karena kalau kita tidak pernah mencatat, kita tidak pernah bisa membandingkan kondisi yang stabil itu seperti apa, kondisi yang lagi drop seperti apa. Nah, selain itu juga catatan-catatan yang lain ya, mungkin catatan harian, selain catatan harian juga harus mencatat nomor-nomor penting, umpamanya nomor dokter atau nomor apotik yang biasa dihubungi. Mungkin kalau di grup HPI, nomor admin wilayah ya, seperti itu. Fungsinya supaya ada support system yang terjaga apabila kita membutuhkan. Nah, ini demikian dari saya. Ini beberapa flyer ya, jenis hipertensi paru, gaya hidup sehat 5H3B, lalu ini panduan piring makan, anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak. Ini semuanya pasti sudah sering dilihat di grup maupun grup wilayah maupun di kelas. Demikian dari saya, sharing dari saya. Saya serahkan kepada MC. Mbak Isla ya. Terima kasih Dr. Novi. Tadi udah dijelaskan banget ya. Nah, ini yang paling ini ya kita alami sekarang karena cuaca banyak sekali yang flu, batuk, demam kayak gitu. Tadi udah dijelasin Dr. Novi, ada tips-tipsnya juga. Nah, berkaitan dengan materi yang dibagikan oleh Dr. Novi tadi, mungkin teman-teman yang mau bertanya, silakan. Boleh tanya langsung, boleh chat, terserah ya. Raise hand boleh. Oke. Aja boleh. Oke, silakan teman-teman. Ayo.
Ada yang mau nanya? Tanya boleh, curhat boleh ya. Ya, sharing juga boleh. Sharing boleh. Ini kok dalam 1 bulan ini kok bisa flu 2 kali dok, kayak gitu ya. Itu keluarga aku ngalamin itu. Aku sendiri ngalamin. Kayak muter aja itu yang punya flu itu, sembuh gantian, balik lagi, muter lagi. Musik. Kalau nggak ada yang bertanya, ditanya aja. Gitu ya. Oke. Belum ada yang tanya? Ini boleh kali mau perkenalan satu-satu sambil Nah, ya boleh ya. yang mau bertanya gitu. Mungkin bisa sharing juga apa kesulitannya umpamanya. Ada yang masih bingung gitu. Boleh bertanya ya. Oke, ini kita suruh kenalan satu-satu dulu aja ya. Nanti kalau ada yang tanya, dokter juga siap. Ya. Sambil nunggu pertanyaan. Boleh bertanya? Boleh. Silakan. Ini Perkenalkan diri dulu ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heri Suryanto, caregiver dari anak saya sendiri, kebetulan bayi, saat ini usia 11 bulan. Mungkin izin bertanya juga dok, sedikit sharing. Dulu awal lahir, anak kami itu baru ketahuan PH setelah 1 bulan. Sebelumnya didiagnosa ada PDA 0,2 mili. Tapi ketika 1 bulan sudah menutup spontan sendiri, alhamdulillah. Tapi waktu itu meninggalkan PH. Waktu kedeteksi awalnya di 80, dok. Terus waktu itu dibawa ke Surabaya, ke dokter Mahrus di Sutomo, di Geraha Amarta, dikasih sildenafil. Waktu itu sempat di bulan kedua itu turun di 50-60. Terus waktu itu dikasih coba diberi Ventavis ya kalau nggak salah. Ventavis semprot, waktu itu malah naik 60 lebih kalau nggak salah. Kurang tahu kenapa waktu itu. Terakhirnya dilanjut sildenafil lagi, dok. Terus alhamdulillah kemarin bulan berapa ya? 3 bulan yang lalu, karena kontrolnya sekarang udah per 3 bulan, itu sekarang ditekannya di 26, alhamdulillah sih. 26. Terus mungkin yang saya tanyakan ini sih dok, kami kan tinggal di Magetan, salah satu mungkin agak tinggi sih datarannya itu, dekat dengan Sarangan Gunung Lawu itu. Terus cuacanya juga relatif agak dingin. Terus apakah perlu rekomendasi juga ini ya? Kami sebaiknya pindah dalam artian mencari tempat yang lebih panas dan mungkin dataran rendah ya, untuk maksudnya kebaikan anak kami nanti ke depannya. Terus yang kedua, apakah ini dok ya, untuk bayi gini apakah ada probability untuk dia bisa sembuh total ya nanti untuk pH-nya ini? Karena kami juga sampai saat ini sama dokter Marus juga belum tahu penyebabnya apa. Terus apakah juga mungkin perlu scanning parunya gitu juga dok ya, untuk mencari keseluruhan. Karena dulu sempat bulan kedua atau bulan ketiga itu sempat di ronsen itu ada flek putih di parunya. Nah, terus di bulan ke-6 di ronsen lagi itu juga ada flek putihnya. Cuma anaknya tidak menunjukkan batuk atau sesak seperti itu. Mungkin itu dok, sedikit sharing dan pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya, langsung dijawab aja ini, Mbak Isla. Iya, monggo silakan. Ya. Pertama-tama ya, saya mau memperkenalkan diri ya. Saya Dokter Novi, saya dokter umum, jadi bukan dokter jantung. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan ini sebisa yang saya bisa. Apabila saya ragu-ragu, akan saya simpan pertanyaannya. Kalau saya sudah mencari jawaban, baru saya sampaikan ya. Ini kalau dari Bapak Heri ya, ini caregiver dari putrinya ya Pak ya, umur 11 bulan ya. Sekarang yang 11 pertama, bulan. 11 bulan. Ini tadi pertanyaan pertama, apa perlu pindah tempat tinggal? Ya, mungkin dari itu pertama, jika memang cuacanya dingin sekali, jika memungkinkan mungkin ya boleh ya. Tapi apabila umpamanya kayaknya berat, pertama bisa dilihat juga kondisinya, kondisi anak seperti apa. Kalau memang dingin dia
kan bisa dibandingkan, umpamanya dari lahir tadi sekarang sudah ada perbaikan ya Pak ya, tadi 26 Iya, ya. Nah itu 20. alhamdulillah itu ya, ada kondisinya, ada perbaikan dari tekanannya. Tapi selain tekanan juga harus dilihat kondisi keseharian anak seperti apa. Memang tekanan paru itu penting ya, karena itu punya tindakan dan lain-lain. Salah satu parameter untuk mengetahui kondisi hipertensi paru. Tapi jangan lupa kondisi pasien sehari-hari itu juga lebih utama, karena bisa juga satu kondisi dia pH-nya tinggi dan sama-sama pH 50 umpamanya. Tapi kondisinya bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jadi selain yang pertama parameternya pH-nya turun, yang kedua kondisi anak seperti apa. Apabila masih aktif, baik, tidak ada keluhan, mungkin tidak terlalu perlu ya, tidak terlalu urgent untuk pindah. Tapi kalau umpamanya keluarga setelah mengetahui kalau cuaca-cuaca yang ekstrim itu memberikan pengaruh kepada pasien, jika memang ada rencana untuk pindah, jika memang memungkinkan kondisinya, boleh diperbolehkan. Tapi tidak harus, catatannya kondisi anak relatif stabil, mungkin tidak harus saat itu juga. Selanjutnya tadi yang kedua, apa bisa sembuh ya Pak ya? Nah, kalau dari itu memang sebaiknya ditanyakan ke dokter yang menangani. Nah, walaupun awalnya mungkin ada faktor resikonya PDA ya sebelumnya ya. Jadi waktu itu dokter fokus ke PDA-nya. Nah, sekarang sudah menutup, tapi ada hipertensi parunya masih ada ya Pak ya. Iya. Nah, pada kasus anak mungkin perlu diobservasi dulu. Tetap diobservasi sambil mencari kemungkinan yang lain. Umpamanya ada faktor-faktor yang lain, mungkin dari PDA sudah teratasi, mungkin ada yang lain, maunya paru. Seperti tadi yang kriteria hipertensi paru kan ada 5 kelompok. Nah, mungkin selama ini dokter masih dalam proses observasi sambil mencari kemungkinan yang lain. Jadi tetap rutin kontrol, selalu apabila mau kontrol, siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditanyakan, dicatat, lalu pada saat kontrol, dibuka catatannya, ditanyakan semuanya. Nah, jadi supaya pasien suka gitu ya, apalagi di grup itu. Kadang saya bingung ya, karena kalau tidak mengikuti, sulit untuk menjawab bagi dokter yang menangani, kadang juga masih agak sulit memberikan kesimpulan, apalagi yang tidak mengikuti. Jadi apa bisa sembuh? Ya insya Allah, mudah-mudahan senantiasa ada perbaikan. Tapi pada anak juga penting dicek asupan gizi, seperti KMS, ya kan? Kartu menuju sehat itu, nah itu grafiknya juga harus dijaga. Konsultasi dengan dokter anaknya, perkembangannya bagaimana, gitu. Apakah sudah sesuai, berat badan bagaimana, gitu. Walaupun umpamanya pada pasien anak PJB mungkin agak susah ya, berat badan kadang ada yang kurang. Nah, tapi setidaknya usahakan tidak turun. Nah, jadi ada pencapaiannya. Jadi apakah bisa sembuh? Kalau dari riwayat yang tadi Bapak ceritakan ya, mudah-mudahan ada apa ya, mudah-mudahan bisa sembuh lah. Mudah-mudahan yang penting tetap kontrol. Jadi apapun keluhan harus diinfokan ke dokternya supaya terpantau. Nah kan sambil memantau seperti tadi kayak ada flag kan. Nah mungkin dokternya juga sambil memantau itu flagnya itu flag apa, infeksi atau bagaimana pengaruhnya ke anak. Mungkin flag biasa atau mungkin perlu penanganan lebih lanjut. Yang ketiga, apakah perlu scan? Scan itu pertama gini, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan harus ada tujuannya, harus ada indikasinya. Jadi jangan ketika kita cek semuanya normal bingung juga, atau mungkin abnormal semua bingung juga. Jadi semua harus ada indikasinya. Scan mungkin dari dokter apa sudah disarankan Pak?
Dulu waktu sebelum ketemu PH-nya itu sempat ke dokter anak subspesialis paru, Dok. Waktu itu sempat mau coba di MRI parunya. Cuma waktu itu karena sudah ketahuan PH, akhirnya diminta fokus untuk ke PH-nya dulu. Nah, cuma sebelum ke dokter paru sempat ronsen kan ada flek. Nah, sempat habis itu bulan ke-6 apa, anaknya itu juga di ronsen masih ada flek. Cuma waktu itu cuma dikasih antibiotik karena dikira mungkin pneumonia ya. Cuma saya penasaran apakah fleknya itu mungkin menjadi salah satu penyebab itu ya, pH-nya itu. Tapi anaknya secara kata dokter sih secara nafas sih juga nggak ada gangguan, maksudnya nggak ada paru sesak atau apa sih nggak ada gitu sih. Kalau pertama kalau ada flek itu juga harus kita cari ya infeksi, apa ada infeksi, apa ada hal-hal yang bisa menimbulkan infeksi dari lingkungan umpamanya di keluarga, apa ada yang batuk pilek, ada yang nah terutama ini ya, terutama rokok nih, asap rokok. Nah, itu juga harus dihindari paparannya. Jadi, walaupun kita merokok di luar, kalau saran saya apabila mau bertemu dengan anak-anak, harus mandi dulu, ganti baju, karena asap rokok itu juga bisa menempel di pakaian kita memang. Nanti bisa terhirup, itu juga berbahaya itu. Itu yang banyak sekali terjadi. Jelas saya sudah mantan perokok sudah 10 tahun sih, Dok. Alhamdulillah ya. Gitu. Kalau scan mungkin boleh-boleh aja kalau memang. MRI itu sih, Dok, apakah perlu dilakukan ya? MRI paru itu. MRI paru. Pertama gini ya, biasanya dokter sebenarnya kalau mau periksa apa aja boleh aja sebenarnya, tidak ada larangan. Tapi tetap itu tadi harus sesuai indikasi. Jadi ketika dicek apa yang perlu diketahui dengan MRI ini. Jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Jadi dok, saya perlu nggak ya dok cek ini. Jadi dokternya mungkin kayaknya belum perlu, ya sudah nggak usah dulu. Tapi kalau umpamanya saya ingin tahu dok, siapa tahu ada faktor paru-parunya yang menyebabkan hal tersebut. Nah, mungkin dokternya ya udah nggak apa-apa, tapi memang harus dikonsultasikan dengan dokter karena nanti hasil itu tidak bisa digunakan hasil pemeriksaan penunjang itu tidak satu-satunya alat yang digunakan untuk menegakkan diagnosis. Jadi dari pemeriksaan fisik, kondisi anak itu juga diperlukan. Jadi memang kalau ingin mengecek harus dikonsultasikan ke dokter. Kalau boleh saja, nggak masalah sebenarnya. Gitu. Scanning boleh saja, cuman mungkin kalau untuk anak kecil agak susah ya, nanti kan. Ya, nah itu, iya, apalagi yang pakai ada cairan khusus, nah itu tuh juga kan agak gimana ya, kasihan juga anaknya dibius, di apa, pada prosesnya. Itu. Jadi mungkin urgent atau tidaknya, memang dibutuhkan atau tidak harus ditanyakan ke dokter karena dokternya yang tahu ini manfaatnya. Itu tadi manfaatnya apa lebih besar dari itunya efek-efeknya. Gitu. Saran saya sih nanti saja. Yang penting kontrol rutin, terus itu tadi catatan-catatan dicatat, apabila kontrol ditanyakan. Ya. Untuk pindah rumah tadi, kalau memang umpamanya ya kok dengan flek ini ya tadi kan, flek itu juga bisa juga faktor udara dan lingkungan juga. Umpamanya kalau terlalu lembab, dingin, nah itu mungkin juga lebih mudah terjadi infeksi ya. Umpamanya kalau mau ada rencana untuk pindah, apabila memungkinkan diperbolehkan, tapi kalau memang kayaknya berat, mungkin tidak terlalu harus sambil diobservasi anak bagaimana. Kalau kondisinya kok drop, kok fleknya kok makin banyak ya, umpamanya batuk pilek kok sering banget. Nah, mungkin bisa dipikirkan tadi yang pindah tadi ya. Disesuaikan dengan kondisi keluarga. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, saya handle sebentar ya tadi MC-nya. MC-nya ke belakang dulu. Terima kasih Pak Heri untuk pertanyaannya.
Ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita akan ke sesi perkenalan dulu ya di sini, supaya saling mengenal satu sama lain. Silahkan memperkenalkan diri, nama dan juga sebagai caregiver dari siapa. Nah, untuk saling mengenal satu sama lain, karena selama ini kita hanya berkenalan via chat grup WhatsApp saja ya. Kita mulai, silahkan untuk memperkenalkan diri dari mulai Ibu Yulia Aryani. Silahkan, Bunda. Assalamualaikum, saya Yulia Aryani, caregiver dari anak saya Marsa, usia 9 tahun. Ya, Dari mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Siantar. Iya, saya caregiver dari anak saya Marsa, usia 9 tahun, VSD dan PH. Diagnosisnya VSD. Sudah ketahuan PH-nya sudah berapa lama, Marsha? Baru dari Desember 2021. Ketahuan VSD-nya juga dari Desember? Iya. Itu sebelumnya apa ada keluhan seperti sesak atau biru? Ada biru, memang bawaan lahir, cuman waktu kecil diagnosanya kompleks, terus baru dibawa di sini cuman apa namanya diagnosanya baru TOF, tapi setelah dibawa ke Jakarta diperiksa lukanya bukan TOF, VSD dan PH gitu. Lukanya sih anaknya nggak sesak, nggak apa, cuman biru dan berat badan susah naik gitu. Jadi memang udah dari kecil udah ketahuan ya kalau ada penyakit jantung bawaan. Keluhan kendala dari selama ini dari pasien itu apa sih, Bu? Ketika misalnya berobat dan lainnya. Untuk akses obatnya bagaimana? Apakah lancar atau tidak? Kalau untuk obat, alhamdulillah saya dapat dari harapan kita lancar. Di cover? Sama di cover asuransi dari kantor. Oh, ada asuransi kantor. Oh, iya. Memang untuk di harapan kita lebih ini ya. Iya. Lebih dari dokter, mudah aksesnya. Dari dokter gimana rencananya? Dari dokter rencananya setahun ini minum obat dulu, bulan 10 nanti pasang kateter katanya, baru kita tutup, Bu. Mudah-mudahan bisa lancar ya, Bu ya. Nah, menuju ke sana juga harus dipersiapkan kondisi anak, nutrisinya, terus mungkin asupannya. Makanan kan ibu, orang tua, jadi yang memastikan apa yang dimakan anak. Iya. Asin-asin, jajanan ciki-ciki itu udah harus dikurangi, dialihkan ke makanan yang sehat. Nyemilnya buah ya? Nggak harus buah. Kalau anak-anak itu sebenarnya lebih fleksibel, nggak harus yang sayur buah ya. Kalau umpamanya untuk pasien yang dewasa tuh lebih ke sana. Kalau anak itu dia juga butuh lemak. Harus banyak protein dan lemak. Nah, protein dan lemak karena dia pertumbuhan dan perkembangan. Kalau sudah dewasa udah nggak perlu berkembang dan tumbuh ya. Jadi beda. Nah, jadi memang 5H3B itu kemarin untuk umum ya. Jadi belum mencakup yang anak. Jadi vital sign, nafas, tensi itu juga semuanya patokannya masih di kelas itu masih dewasa ya. Memang saya belum nyusun yang untuk anak. Tapi memang jadi nggak boleh disamaratain, terus anaknya nggak boleh lemah gitu, nggak boleh ya. Jadi pada anak dia lemak, protein perlu. Mungkin dibedakan lemak yang baik kayak gitu ya. Umpamanya cemilan harus yang bernutrisi, kayak minuman itu. Jadi kita nggak mau rugi, Bu, yamnya cairan nggak boleh banyak-banyak,
Tapi gimana biar cairannya masuk, tapi dia mengandung nutrisi, yaitu tadi kayak jus, ya kan? Terus susu ya boleh, ya. Terus variasi makanan, tuh biar anak nggak pilih-pilih nanti dia. Apalagi kalau jajanan, dia kan bikinnya banyak, penyedapnya banyak. Nah, itu jadi nanti dia lebih suka ke yang itu rasanya, kan tajam gitu ya. Nah, jadi ketika dia makan sayur, makan mungkin yang di rumah, yang masakan itu dia udah kok kayak kurang ya, jadi dia pengennya yang seperti itu. Ya. Ya, Dokter Terima Novi. kasih, Bunda. Tetap semangat ya Bunda ya, Semangat. mudah-mudahan dilancarkan. Ya, Jadi nanti amin. menuju ke kateter itu mudah benar-benar dijaga supaya bagus. Nah, seperti tadi yang biru, nanti dilihat juga, walaupun dia bilang anak itu agak susah ya kita melihat dia sesak apa enggak. Tapi bisa dilihat dari nafasnya, umpamanya dia ngomong aja udah agak susah, umpamanya tiba-tiba dia menyala, tiba-tiba dia duduk, nah itu berarti harus tahu gimana caranya dialihkan, umpamanya mainannya tadi yang lari-lari, dialihkan ke mainan yang lain, diberikan kesibukan yang lain, umpamanya menggambar atau apa, temennya yang biasanya lari-lari di luar, temennya diajakin main di dalam rumah, umpamanya ya biar bisa terkontrol seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya dari Pak R. Trinur Cahyo, monggo. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya Cahyo, caregiver istri saya. Istri saya terdiagnosa PH itu tahun 2020 awal. Istrinya namanya siapa, Pak? Kenapa? Istrinya namanya siapa? Istri saya namanya Catherine. Iya. Terus sudah ke dokter itu disarankan untuk kateterisasi. Nah, ini untuk tapi masih belum berani kan. Masih kondisinya seperti ini, Dok. Jadi, pH-nya karena apa ini, Pak? pH-nya? Autoimun di autoimun. Iya, skleroderma. Ya. Begitu. Terus ini masih sildenafil masih rutin, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Iya tadi dari mana ini Pak Tri? Kenapa? Domisilinya dari mana? Domisilinya saya di Ciputat, Tangerang Selatan. Tangerang. Untuk apa pH-nya baru 2020 ya Pak ya? Iya. Kalau awal. Kalau autoimun. Jadi waktu itu gini Dok, sempat takut juga ini waktu rame-ramenya COVID masuk baru masuk Indonesia itu kan sesek. Terus saya takutnya kena itu juga. Ternyata bukan ke dokter jantung, ternyata ada indikasi pH itu dari autoimun. Autoimunnya kan skleroderma, sistemik ke dalam. Mulai tahunnya kapan itu Pak autoimun? Autoimunnya udah lama Dok. Oh sudah lama. Dari tahun 2009. Oh udah lama ya. Udah lama. Tapi kondisinya dari 2009 sampai sekarang gimana Pak? Stabil? Naik turun, kadang flare, kadang stabil, tergantung emosi, tergantung daya tahan tubuh yang maksudnya kalau kecapean gitu, istri saya agak flare juga, begitu Dok. Kalau autoimun ini lebih lebih banyak, lebih rumit ini. Lebih ketat lagi, lebih ketat lagi. Sudah itu kan gabung yayasan autoimun? Yayasan autoimun ada Marisa Cordoba, ada. Kalau skleroderma itu YSI. Oh ya sklero, ada YSI. Ada Yayasan Skleroderma Indonesia. Sudah ya, ada. Kalau obat-obatan apa aja berarti ya? Kalau yang autoimunnya Celsep, yang ini untuk pH-nya sildenafil yang jadi dari dokter Mardratilah di ini Dok di Sari Asih Ciputat, beliaunya menyarankan untuk kalau memang takut untuk ini kontrol terus sildenafil lewat online. Biasanya saya lewat online kontrolnya. Begitu Dok. Sama dokter siapa? Dokter Mardratilah, Sari Asih Ciputat.
Dokter jantung itu. Iya. Oh, baru dengar ya. Beliau yang yang mengatakan istri saya mengindikasikan ada pH-nya gitu, Dok. Baru dengar ya, Dok ya? Aku baru tahu, Ya, baru tapi dengar. nggak apa-apa. Sudah Ya. tahu IHPI belum ya dokternya ya? Nah, ya, dokternya diinfokan. Mungkin belum, kurang tahu. Jadi harus saling menginfokan antara dokternya menginfokan, pasiennya menginfokan. Lebih dulu siapa yang tahu dia menginfokan, bukan apa-apa ya, karena siapa tahu ada yang memerlukan juga selain Bapak. Mungkin ada lagi pasien-pasien dokternya yang tahu. Iya, baik. Makasih Pak Tri. Ya, terima kasih. Selanjutnya Meilisia, Bunda atau Mbak Meilisia. Halo. Mbak Meilisia. Nggak ada. Okay. Halo. Ya, silahkan memperkenalkan diri. Sorry, sebelumnya saya off cam karena sedang sambil mengasuh. Ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Melisa, anak yang ada PH. Anaknya namanya siapa? Usia berapa? Anak namanya Partina. Lagi mau nenek. Oh, iya. Usia berapa, Bu? Usia 1,5 tahun, udah 18 bulan ya. Sudah lama ketahuan PH-nya? Awalnya karena ada PJB. PJB-nya apa? Jenis apa? Agak paket lengkap. Ada TAPVD, dextro, gitu, ASD. Jadi baru ketahuan PJB-nya usia setahun jalan 11, setahun jalan ya setahun lebih lah. Tuh agak telat taunya karena nggak ada keluhan sama sekali yang secara kasat mata gitu. Kalau menyusu lancar ya Bu ya? Karena ini saya anak pertama, jadi kategori lancar nggak lancarnya saya kurang bisa. Maksudnya gini, ketika menyusu dia sering berhenti. Terus suka berhenti, dia kayak cepat lelah. Kalau pada umumnya nyusunya gitu kan. Kalau kayak lemah dia, terus kadang nangis. Kalau dia lemah bingung. Lemah enggak, karena anaknya ya ketika dapat diagnosis jantung aja satu keluarga tuh nggak ada yang percaya karena anaknya aktif banget gitu. Berat badannya bagaimana? Nah, salah satu alasan dokter anaknya screening karena berat badan. Tapi indikasi lain apa namanya? Ya indikasi lain itu nggak ada, kayak murmur, biru, itu nggak ada. Kebetulan dokter anaknya ya dokter jantung anak gitu. Apa ada rencana tindakan? Ada, ini teman-teman sekalian saya minta tolong, minta doa. Besok itu jadwal PCR, tanggal 7, tanggal 8 udah check-in rumah sakit, tanggal 9 tindakan. Ibu tinggalnya di mana ini? Saya di Jakarta Barat. Oh, Jakarta. Udah lancar ya Bu ya. Amin. Jadi ya gitu. Sempat kecewa kemarin karena kena COVID. Iya, terima kasih. Oh, iya. Terima kasih Bunda. Lanjut ke Bundanya Erlita. Mangga Bunda. Halo Bunda Erlita. Sok mangga.
belum di unmute. Mic-nya Teh, Bunda. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Erlita. Iya, namanya saya Sri Mulyati, bundanya Erlita. Ini Bunda Erlita gabungnya pakai 2 HP. Iya, jadinya Tunggu dulu. Ini Satunya satu di mute kali ya. Ini satu. Ya, ketahuan jantung besarnya Erlita di usia 9 bulan. Saat itu pertama karena sakit muntaber. Dan saya mengeluhkan ke dokter karena berat badannya susah naik. Terus napasnya itu agak pendek gitu. Terus lalu dilakukan tindakan seterusnya gitu sama dokter anaknya untuk EKG dan lanjut dan diketahui bahwa emang ada jantung bocor ASD sebesar 8,9. Tapi lanjut terakhir sampai 16 mili. Alhamdulillah setelah melalui banyak proses 2021 kemarin, Erlita sudah melakukan tindakan pos penutupan ya. Karena pH-nya sudah turun, alhamdulillah. Cuma mungkin sekarang itu yang menjadi kendala masih kadang sering batuk aja gitu. Entah apakah karena pH-nya apa-apa, padahal kalau menurut dokter sudah tidak ada pH gitu. Kalau udara dingin muncul batuk gitu, Dok. Oh ya, gitu. mungkin bisa karena cuaca atau daya tahan tubuhnya. Oh iya ya. Nah, ya. Jadi umpamanya kalau alergi itu juga nggak serta-merta dari luar aja, tapi bisa juga faktor dalam yang mempengaruhi. Umpamanya kalau daya tahan tubuh kita lagi bagus, umpamanya kita alergi debu nih, ketemu debu dikit-dikit, mungkin nggak sesek umpamanya kalau yang asma ya. Tapi kalau daya tahan tubuhnya lagi turun, lagi capek, mungkin ketemu debu dikit aja langsung bisa sesek. Nah, kadang psikis juga bisa. Jadi yang pertama ya dititeni. Jadi apa ya dititeni itu? Kita harus meneliti gitu loh, umpamanya batuknya kalau apa ya, umpamanya apa pagi aja, apa malam aja, oh mungkin dingin. Kalau siang kok udah berkurang ya batuknya, oh berarti karena dingin bisa. Apakah harus jadi pertanyaannya, Dok, maaf. Izinnya sampai bertanya, apakah kita jadi harus kasih terus obat gitu, Dok, gitu ya, setiap batuk gitu? Ya enggak. Obat maksudnya obat gimana? Pertama gini ya, Mbak, batuknya itu batuk seperti apa? Kering atau berdahak? Terus dilihat juga batuknya itu ada keluhan yang lain nggak yang menyertainya? Punya sesek atau ada demam? Nah, itu harus dicek juga. Kalau dilihat aktif nggak anaknya? Kayaknya aktif aja. Nah, batuknya tuh terus-terusan dari pagi sampai malam, maksudnya nggak ada pengaruh, mau siang, mau panas, mau dingin, kok batuk terus. Nah, bisa juga. Mungkin apa ada infeksi. Dilihat juga kanan kirinya, ada yang batuk enggak, temennya ada yang batuk enggak, lah bisa karena ketularan. Pertama, terus kalau cuman batuk pilek biasa, kalau ada yang batuk, ya berarti jangan sama yang kontak batuk dulu. Terus gizinya dijaga. Kalau ada vitamin boleh, vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh boleh. Isinya kayak gitu, tidurnya, makan minumnya yang hangat dulu, ya. Sama bisa alergi tuh bisa udara, bisa juga makanan jajanan tuh ya, jangan lupa itu. Ya, pokoknya, iya. Terus harus kalau untuk pasien anak itu juga harus apa ya, orang tuanya harus mengontrol jajanannya. Pokoknya ada anak yang nggak boleh, pokoknya nggak boleh apa namanya, coklat tuh ya gitu. Kadang kan stres juga anaknya ya. Nah kayak gitu tuh untuk memastikan, jadi orang tua harus memastikan apa yang dikonsumsi anak. Terus itu bisa nggak diterima. Pokoknya coklat kan mereknya macam-macam tuh. Nah bisa aja dia merek A dia alergi, tapi merek ini nggak alergi. Nah pokoknya kalau makan yang ini kok nggak batuk, nggak ada keluhan, berarti kalau makan coklat ini aja ya, kayak gitu. Jadi
pastikan juga kalau dia makan jajanan-jajanan harus sepengetahuan orang tua, jadi biar terkontrol. Oh, dia waktu itu pernah makan itu batuk, dia nggak boleh, yang lain aja kayak gitu. Lebih sehat lagi kalau jajanannya dibuat sendiri. Dibuat sendiri. Kalau obat, kalau bisa ya jangan terlalu sering ya. Jadi pertama harus tahu dulu penyebabnya apa. Kalau umpamanya kok berlanjut 3 hari, 4 hari nggak ada perubahan, segera ke dokter terdekat untuk konsultasi dan diperiksa supaya tahu penyebabnya apa. Oh, gitu ya. Ya, Dok. Ya. Iya, makasih, Dok. Makasih Bunda Erlita, makasih Erlita. Sekarang sehat-sehat kan ya? Itu Mawel. Iya, makasih semua juga ya. Salam kenal buat semua. Iya. Selanjutnya kita persilahkan dari Bunda Sri Mulyati. Ibu siapa ini? Ibu Nasya ya? Halo Bunda Sri Mulyati. Sama ya namanya. Sama namanya ya? Iya. Halo Bunda Sri Mulyati. Bukan Ibu Nashwa, ibunya Nashwa. Oke, kalau gitu lewat dulu ya. Kita ke Bunda Stefani Ayu Putri. Halo Bunda Stefani. Bunda Stefani. Halo. Ya, silahkan memperkenalkan diri. Ya. Halo. Halo, sorry. Iya, halo. Saya Stefani, caregivers-nya karena anak saya ini yang nomor 2, namanya Dimitri. 3 bulan lalu itu positif TAPVD, jadi PJB ya. Ketahuannya itu sebenarnya dari usia 4 bulan ke 5 bulan itu kenaikan berat badannya nggak oke. Jadi seperti yang kalau kita tahu ya, kalau BB seret kan pasti ada apa-apa gitu. Sebulan coba, di bulan keempat ke 5 itu minusnya 100 kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya ada sesuai tabel kenaikan berat badan itu nggak optimal. Terus bulan berikutnya minusnya 400, bulan berikutnya malah stuck. Pas 6 bulan kurang 2 minggu itu dokter saranin untuk mungkin nutrisinya kurang, jadinya MPASI dini. MPASI dini coba 3 minggu full makan 3 kali sehari, justru berat badannya stuck di 7,2 kilo. Nah, saya pikir kan ini pasti ada apa-apa gitu ya. Coba minta rujukan untuk cek darah lengkap. Saya pikir kan pertama ADB, mungkin atau ada infeksi. Yang paling gampang kan kelihatannya itu. Ternyata semuanya normal, nggak ada apa-apa. Terus ke dokter, coba kita observasi lagi gitu alasannya. Terus setelah itu dicek ada tangtai sama lip tie. Dipikirnya kan mungkin karena itu. Jadi kalau misalkan di insisi mungkin akan pengaruh juga gitu ke BB anaknya. Terus waktu itu karena dia udah di atas 6 bulan, jadi dokter laktasi yang saat itu standby untuk melakukan insisi nggak berani karena udah di atas 6 bulan. Jadi dirujuk ke dokter laktasi yang lebih senior seperti itu. Nah, jadinya kami punya kesempatan untuk pulang terus kayak cari tahu dulu benar nggak sih tangkai sama lip tie itu menyebabkan BB seret dan lain-lain gitu ya. Terus atau cari second opinion dokter lain gitu. Nah, cari-cari teman, saya dapat dokter lain. Besoknya kami ke dokter rujukan teman saya itulah, pokoknya referensi teman saya. Terus dicek sama sih. Jadi biarpun beberapa bulan saya dibilang untuk kalau anak usia 6 bulanan ini sebenarnya 70% masih ASI, maksudnya masih susu ya, 30% baru makan. Jadi mau makannya dipaksain sebanyak-banyak apa, dia cuma memenuhi kapasitas di 30%. Jadi fokusnya harus di pemberian ASI-nya gitu, yang maksimal, terus yang pemberian ASI-nya yang maksimal, terus waktunya yang tepat gitu ya. Terus sampai akhirnya dicek, saya agak agree juga sama dokter pada saat itu kalau memaksimalkan pemberian ASI gitu ya.
Ternyata tapi pas diobservasi anaknya itu terdengar ada bising jantung. Jadi kok agak berisik ya. Tapi dokter Reza waktu itu bilang, tapi ini cuma stetoskop ya Bu, belum tentu. Jadi untuk memastikannya kita harus USG jantung. Saya saranin untuk USG jantung, coba ke rumah echo jantungnya Dokter Piprim gitu ya. Nah dari sana saya coba, itu kan hari Kamis, jadi rumah echo itu prakteknya Senin sampai Kamis, tapi kalau mau cek sore itu kan pagi-pagi harus daftarnya gitu ya. Kami kehilangan kloter hari itu, jadinya Senin minggu berikutnya kami coba daftar dan cek. Infonya Dokter Piprim kalau memang positif TAPVD gitu. Dari sana Dokter Piprim bilang untuk kondisi seperti ini itu tidak bisa pakai alat atau tidak bisa hanya dengan obat, jadi memang harus koreksi untuk benerin rute aliran darahnya itu gitu. Nah Dokter Piprim saran untuk siapin BPJS sama ke rumah sakit rujukan. Waktu itu kan kalau yang terlintas di kepala itu kan pasti harapan kita gitu kan. Cuma Dokter Piprim bilang karena beliau prakteknya di RSCM, waktu tunggu di RSCM lebih pendek, lebih singkat daripada di harapan kita. Jadi better ke harapan kita gitu. Jadi pulang dari sana kita langsung ke fase 1 untuk minta rujukan, besoknya ke rumah sakit terdekat minta dirujuk untuk ke RSCM. Terus saya googling lagi gitu ya, dokter yang standby di RSCM gitu. Kalau Dokter Piprim kan prakteknya hanya hari Jumat. Jadi saya pikir kalau Jumat itu kan kalau satu hari ternyata Jumat berhalangan, terus harus tunggu minggu berikutnya lagi untuk ketemu beliau gitu kan. Jadi kayaknya agak susah deh. Jadi coba-coba cari referensi dokter senior lain gitu ya, yang waktu standby di RSCM-nya lebih banyak. Nah kebetulan waktu itu saya lihat profilnya Dokter Rubiana oke gitu ya. Jadi saya minta ke sana. Cuma kan saya udah dapat pengantar dari Dokter Piprim. Dokter Rubiana pikir saya pasiennya Dokter Piprim gitu. Terus kita bilang, enggak dok, kita maunya sama dokter boleh nggak? Terus beliau dengan rendah hati banget gitu ya, bilang, oh ya silakan, saya senang gitu ya. Saya akan mencoba sebaik mungkin gitu. Cuma waktu itu beliau jelasin singkat, maksudnya ini benar diagnosanya seperti yang Dokter Piprim waktu pas di rumah Eko bilang TAPVD. Terus ibu udah tahu saya nggak bisa janji banyak karena di sini kan ada waktu tunggu seperti itu ya. Maksudnya nggak bisa dipastikan ini kapan tindakannya. Cuma yang pasti dengan obat usahakan stabil sambil tunggu-tunggu. Nah ternyata dari sana kan harus case conference dulu ya untuk cardio conference untuk case-case seperti ini. Jadi dari rumah sakit waktu itu bilang nanti dikabarin jika sudah ada hasil case conference. Terus habis case conference itu karena kami pakai BPJS, mereka ada hitung-hitung budget dulu, apakah masuk dan lain-lain gitu. Setelah budget approval, baru nanti ada perencanaan tindakan untuk operasinya. Nah, ternyata setelah case conference itu kayaknya cuma seminggu, terus kami dikabarin gitu, terus mereka hitung budget itu sekitar 2 atau 3 minggu, itu dikabarin untuk approve, nanti selanjutnya tinggal bagian penjadwalan tindakan operasi. Nah, di bagian penjadwalan tindakan operasi itu dikabarin kalau ini nggak mudah karena untuk jenis anak saya yang TAPVD ini butuh yang namanya nitrit oksid karena dia punya tekanan paru ya pasca operasi. Sebenarnya saya juga kurang jelas waktu itu kenapa sih sebenarnya gitu ya. Nggak dijelasin juga sama dokter kalau dia ada hipertensi paru waktu itu. Kita belum tahu gitu ya. Terus coba-coba baca-baca gitu ya. Ternyata case-nya itu, jadi menunggu itu karena kayak gitu. Jadi kalau misalkan lihat kalau di RSCM itu, di PJT itu ada yang namanya grup pejuang Cipto. Itu kan tiap hari lihat kayaknya ada yang masuk PJT. Kayaknya banyak gitu ya. Kok kayaknya anak saya nggak maju-maju nih antriannya kayak gitu. Ternyata memang nunggu alat itu, nitrit oksid itu yang cuma 1 di RSCM. Jadi kendalanya itu sih. Nah, saya coba untuk cari rumah sakit rujukan gitu ya. Kebetulan ada asuransi dari kantor, kami coba ke Harapan Kita, PJN Harapan Kita, terus di sana bilang untuk mau dijadwalin untuk katerisasi parunya ya, jadi mau melihat ketahanan paru. Jadi sekarang masih nunggu untuk kalau di Harapan Kita untuk katerisasi jantungnya, untuk dicek ketahanan paru, tapi saya konfirmasi ke Dokter Rubiana,
maksudnya kalau di RSCM itu kan nggak perlu ya kateterisasi jantung. Kenapa sih kok di harapan kita perlu, di RSCM nggak perlu gitu. Jadi sebenarnya kalau mau tahu dia ketahanan parunya, hipertensi parunya mungkin di level berapa, ini kan bisa kelihatan salah satunya dari kateterisasi jantung itu ya. Nah, kalau Dokter Rubiana bilang goalnya bukan untuk melihat ketahanan parunya. Jadi mau parunya seperti apapun, goal kita adalah untuk koreksi jantungnya gitu. Jadi kateterisasi jantung di RSCM nggak diperlukan. Jadi memang saat ini sih menunggu untuk langsung operasi untuk total koreksi anak saya. Itu sih paling ya kami saat ini sih posisinya masih menunggu antrian untuk di RSCM. Semoga bisa lebih cepat sambil mempertahankan stabilnya kondisinya ya gitu. Jadi kemarin PR-nya adalah di berat badan yang stuck, sekarang pelan-pelan udah mulai masuk garis normal sih gitu. Ya paling itu aja sih. Kalau ada informasi justru mau ikut grup ini karena kan dapat kayak banyak ilmunya juga gitu ya, yang jadi tahu oh ini kayak gini, oh ini kayak gini. Mungkin itu sih. Maaf juga kalau di grup saya cuma silent reader doang, cuma baca-baca doang gitu ya, jarang komen. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bunda. Ya ampun, seru juga ya ceritanya. Nah, jadi ada untungnya juga di kita mengadakan acara seperti ini, jadinya yang silent reader, ternyata perjuangannya ceritanya seperti itu gitu ya. Jadi ini posisinya siapa? Dimitri ya, Bun? Iya, Dimitri. Itu sedang menunggu ya, sedang menunggu, antrian. Oh. Iya, menunggu antrian. Dari kan bulan lalu kan sempat lockdown juga ya di PJT, jadi nggak maju-maju. Jadi dari pas 3 bulan kami tahu, itu dia ada di antrian 23, terus udah maju ke 20 gitu sih. Tapi dari bulan lalu tuh kita nggak ada pergerakan, karena memang dari RSCM kan ngurangin kapasitas juga, sama SDM juga kurang, karena ada 1-2, maksudnya berapa persen yang juga melayani di tempat lain gitu kan, karena di RSCM-nya dikurangi kuotanya, tapi kan namanya SDM kan nggak bisa kurang ya, maksudnya bukan berarti mereka jadi slow down gitu, tapi mereka bertugas di tempat lain gitu. Nah, kalau kemarin diskusi, ke depan semoga COVID juga semakin menurun, biar bisa 100% lagi, seperti itu sih kondisinya. Dimitri ini konsumsi obatnya apa aja? Saat ini dari tahu sih belum ada, cuma pas dari Dokter Rubiana itu dapatnya sildenafil, furosemid, sama ramipril. Itu yang dikonsumsi saat ini. Semoga antriannya cepat maju ya, Bun. Amin. Biar dapat segera dikoreksi. Amin. Ya, menarik sekali. Makasih ya Bunda Stefani untuk sharingnya. Oke. Lanjut ke yang lainnya. Siapa nih yang belum? Ibu Nashwa, Bunda Sri Mulyati. Halo? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada sama Bunda Iis Meidatia. Bunda Iis, halo. Ya, tidak ada. Nah, tadi Pak Heri belum sempat kenalan ya. Tadi baru bertanya aja, mungkin mau berkenalan Pak Heri Suryanto. Ya Bu. Ya silahkan. Tadi baru bertanya nih, belum perkenalan. Ayo memperkenalkan diri dari awal. Oh baik. Tadi perkenalkan saya Heri Suryanto, asli Magetan, Jawa Timur, caregiver dari putri kami yang saat ini usia 11 bulan. Awalnya ketahuan PDA plus PH. Saat ini tinggal recover di PH-nya, semoga bisa sembuh total. Saat ini juga mengkonsumsi sildenafil, obatnya 3 kali sehari. Mungkin itu Bu Arini. Oke. Terima kasih. Tapi cenderung stabil ya saat ini ya kondisinya ya? Alhamdulillah anaknya sih cenderung stabil. Cuma sedikit share kemarin sempat infeksi demam gitu. Tapi kalau demam langsung kayak menggigil anaknya, jadi agak takut. Agak biru juga pas demam itu. Soalnya sebelumnya nggak pernah biru.
Tadi siapa nih yang belum kenalan? Masih ada Bunda Iis sama Bunda Sri. Kalau masih tidak ada, saya kembalikan ke ke MC ya. Saya kembalikan ke Mbak Isla. Monggo Mbak Isla. Ya, masih belum ini. Masih belum connect dengan Mbak Isla. Ini kita dari HPI juga akan mempersembahkan door prize ya buat para peserta yang beruntung. Oh iya, silakan Bunda Sri Mulyati untuk memperkenalkan diri. Ayo Bunda. Halo. Belum di-unmute. Ya, silakan Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Ibu dari Naswa dari Tawangmangu, Solo, Ibu. Ya, Bu. Ya. Caregiver dari? Naswa. Usia berapa? Sekarang 5 tahun 8 bulan. Ya. Boleh diceritakan Bunda awal mula didiagnosa hipertensi paru itu seperti apa? Awalnya kita tahunya pas umur 3 bulan, itu kita berat badannya susah naik. Terus kita ke dokter spesialis anak. Saat itu malah ini parunya yang diobati, nggak tahu kalau pH. Terus habis itu setelah 6 bulan itu pengobatan, nggak ada perubahan, baru kita disuruh ke spesialis jantung anak. Saat itu baru kita ketahuan ada pH sama PDA. Jadi jenis penyakit jantung bawaannya PDA. Iya. Lalu ada rencana tindakan apa dari dokter? Alhamdulillah sudah ditutup sekarang PDA-nya. Terus pH-nya juga udah turun. Saat ini masih pengobatan untuk katupnya, masih ada masalah di katupnya. Oh, jadi masih ada masalah di katup. Untuk pH-nya sudah normal atau gimana? Iya, alhamdulillah kemarin sudah antara 18 atau pagi itu, eko terakhir. Tapi obat masih ini, dapat obat konsumsi obat sildenafil? Enggak, sudah enggak sildenafil. Sekarang tinggal ini ramipril sama spironolakton sama furosemid. Rencana untuk perbaikan katupnya itu seperti apa, Bun? Ini kata dokter saat ini sementara pakai obat dulu, kalau bisa, kalau kemungkinan nanti nggak bisa untuk perbaikan katupnya itu nunggu anaknya agak besar dulu gitu kata dokternya. Semoga segera ada solusi ya. Terima kasih Bunda Sri. Ya, sama-sama. Bunda Iis Meidatia, silakan memperkenalkan diri. Ya, kalau tidak ada saya kembalikan ke host ya. Iya. Ke host. Oh iya, silakan Bunda Iis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nama saya Iis, caregiver dari anak saya umur 16 tahun dari Bandung. Oh, sudah 16 tahun ya anaknya. Iya, 16 tahun. Siapa nama anaknya, Bun? Aime. Oh, Bunda Aime ya. Oh, iya. Silakan. Bercerita awal mula diagnosa PH itu seperti apa, Bun? Iya, itu awalnya sekarang kan kelas 2 SMA. Itu awalnya tuh kelas 4 SD tuh dia batuk lama, gak sembuh-sembuh, berobat. Akhirnya di apa yang ini jantung EKG, ronsen dan sebagainya, ketahuan ada flek di paru, terus denyut jantungnya ada yang aneh, baru dideteksi itu ada pH gitu. Tahun 2017 pas kelas 1 SMP tuh di kateter, di Advent.
Nilai waktu itu nilai pH-nya 80 mmG. Sampai sekarang konsumsi sildenafil, dan di ini katanya nggak bisa dikoreksi karena udah bidireksional. Jadi cuma konsumsi obat aja, Sildenafil. Seperti Sama itu. dokter siapa? Dokter Rahmat Budi di Advent. Jadi udah nggak bisa koreksi ya Bun ya? Iya. Aliran darahnya udah bidireksional. Oke, makasih Bunda Aime. Sama-sama. Untuk sharingnya. Saya kembalikan ke MC ya. Mangga Mbak MC. Oke, terima kasih Kak Arni. Tadi kita sudah sharing-sharing ya, kita jadi tahu kisah perjuangannya masing-masing ya. Ada suami, ada ayahnya, ada bundanya tadi ya. Oke, selanjutnya kita mau pembagian door prize. Nah, bagaimana ini Bu Ketum? Kita bagi door prize-nya bagaimana? Ini saya coba pakai ini ya, Picker ya, aplikasi Picker. Kalau bisa ya. Saya coba ya. Iya. Kita ada 3 door prize, 3 hadiah. Kaos HPI untuk adik-adik. Para PHers. Oke, dari teman-teman semuanya, masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin kendala-kendala selama ini sebagai keluarga atau orang tua mungkin dalam mendampingi putra-putrinya, orang tuanya, pasangannya mungkin ada kendala, bisa boleh ditanyakan atau di grup juga bisa ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini namanya ada semua kan? Dulu. Oke. Nah, yang nggak ada gugur ya? Aku nggak ada itu, Kak. Oke. Ayo Mbak Isla yang hitung ya. Door prize yang pertama. Ya. Ya. Oke. Kita putar. Mulai, Bu. Itu 1, 2, 3 dong. 1, 2, 3. Stop. Nggak bisa ya, stop sendiri ya. Wah! Bu Sri Mulyati. Halo Bu Sri Mulyati, masih ada ya di sini ya. Halo Bu. Mana suaranya? Halo Bu Sri Mulyati. Berarti kita japri untuk alamat lengkapnya ya untuk pengiriman hadiah. Oke, selamat untuk Bu Sri Mulyati. Terima kasih Mbak Isla, Mbak Arni. Sama-sama. Selanjutnya yang kedua, kita hitung 1, 2, 3. Sudah ya. Isla, bukan ya. Mbak Iis Meidatia. Halo Mbak Iis, masih hadir di sini? Terima kasih. Iya, oke. Tunggu ya, nanti bakal dijapri untuk minta alamatnya. Oke, selamat Mbak Iis. Selanjutnya yang terakhir. 1, 2, 3. Ini udah ya tadi ya? Belum saya hapus. Ulang ya. Yuk. Ulang ya. Yuk. Oh, Mbak Erlita. Halo, mana tadi? Anak cantiknya dapat kaos HPI loh. Selamat ya. Masih hadir kan? Oke, itu tadi ya. 3 sudah
Door prize-nya sudah ini ya. Halo, ada Erlita. Erlita ini nama anaknya ya? Nama anaknya. Halo, selamat ya Erlita. Selamat untuk Mbak Iis dan Bu Sri Mulyati. Nanti dapat kaos YPI, nanti kita japri untuk minta alamat. Nanti dijapri sama Mbak Emma. Biar lebih akrab. Ya, dijapri sama Mbak Emma. Warganya. Kalau belum dijapri, japri ya. Japri Mbak Japri Emma duluan. ya. Tagih ke Mbak Emma nanti kalau belum dikirim ya dianya. Oke. Sudah, kita mau foto bersama. Monggo dibuka semuanya videonya, kita foto bersama. Bisa Kak Armi. Videonya dibuka semuanya ya. Pak Heri, Bunda Stefani, Bu Sri Mulyati. Dibuka semua videonya. Oke, Mbak Amida. Mbak Amida mana ini? Minpus ini. Oke, Bu Ketu, siap? 1, 2, 3. Oke. Lagi. Ya belum? Berhubung fotonya manual. Tunggu sebentar. Berhubung fotonya manual, jadi agak lama-lama dikit gitu ya. Bentar ya. Oke, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir ya. Meskipun Mas yang gabung belum maksimal nggak apa-apa ya, karena kita juga agak mendadak. Next kita bikin acara yang lebih matang lagi. Kita undang japri satu persatu nanti biar banyak yang ikut. Terima kasih sharing-sharingnya bunda-bunda semuanya, buat para ayah, para suami. Semoga semuanya sehat selalu, tetap kuat ya, tetap sabar deh menjadi orang yang terbaik untuk keluarga ya, untuk teman-teman juga. Oke, terima kasih Bu Ketua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita tutup acara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sharingnya bisa di grup Caregiver, di 5H3B juga bisa ya. Jaja cantik. Live ya. Ya, silakan semua. Live duluan ya. Iya, terima kasih semua. Assalamualaikum.